saat kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya takkan bertepuk tak sirna. Oleh darah dan namanya, di dalamnya ku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Raja segala raja. I've seen the world a couple times by now. We're all the same. People wishing what they got away. We need a change. Are we looking in the wrong place? Finding meaning in the wrong names. If I'm being honest with myself, all the fame and all of the faces, all the fake congratulations, buying stuff to fill the spaces. Is it ever enough when it never could be? To gain all the world but never be free. So we say, what's the use comparing, worrying and stressing, keeping up with everyone, when trying to be somebody. Perfect love reminds me that I've got everything I could want. Ooh, oh, 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 So we sing, what's the use comparing,
It's not time to be silent. Don't you dare hide your light. There's a world outside your window, so don't let it pass you by. Lift your hands to the heavens, lift your voice to the sky. Praise the Lord of all creation, let His name be lifted high. Sing it. From the famous to the faceless, from the palace to the streets, I can feel that drum beat pulsing, and it's calling you and me. I can hear the world awaken. Oh, the sound is heavenly. Every tribe and every nation singing Jesus, I believe. It's not time to be silent. Don't you dare hide your light. There's a world outside your window, so don't let it pass you by. Lift your hands to the heavens, lift your voice to the sky. Praise the Lord of all creation, let His name be lifted high. Sing it. Sing it louder tonight. Sing it. See the world light up, one heart at a time. See the strongholds break in the blink of an eye. Death and all our sin nowhere inside. For the Lord, He is alive. See the lost return from the dead of the night. Every captive freed, every chain left behind. Have you ever seen such a beautiful sight? All the world coming alive. See the world light up, one heart at a time. See the strongholds break in the blink of an eye. Death and all our sin nowhere inside. For the Lord, He is alive. See the lost return from the dead of the night. Every captive freed, every chain left behind. Have you ever seen such a beautiful sight? So the world's coming alive. Sing it together. It's not time to be silent. Don't you dare hide your light. There's a world outside your window, so don't let it pass you by. Lift your hands to the heavens, lift your voice to the sky. Praise the Lord of all creation, let His name be lifted high. Shalom keluarga AFGF. Kok kelewatan kok balik sedikit. Iya pas. Oke. Selamat datang keluarga AFGF Cirebon. Selamat datang bersama kami ibadah online AFGF Cirebon. Sungguh senang kita bisa berjumpa kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersiap untuk ibadah hari ini dan buka hati untuk mendengarkan firman-Nya. Untuk persembahan dan perpuluhan bisa diberikan lewat rekening atau barcode berikut.
Jangan lupa untuk mengikuti update dan follow media sosial kami di Instagram. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Happy Sunday IFGF Cirebon, dimanapun kita berada aku percaya kalau berkat Tuhan melimpah atas hidup kita, amin. Mari kita bawa online service kita ke hadapan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Kau sudah berikan di dalam hidup kami. Biar Engkau Tuhan ajar kami untuk lebih mengerti lagi akan rencana-Mu. Biar Engkau yang menjadi our way maker Lord. Biar Tuhan yang beracara Tuhan dan biar Engkau yang berkarya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan tak pernah pergi dariku. Karena Engkaulah menara dan kota perlindunganku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah
stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu menurut kehendak-Mu di dalam hidupku, Yesus. Mazmur 40 ayat 16. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau.
Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, lebih dan lebih lagi ya Bapa. Biar kami semua Tuhan bisa percaya sama pertolongan Tuhan, dan kita bisa setia melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau hangon terus sama Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Engkau gembala yang baik yang akan menuntun kami di setiap musim ya Bapa. Tuhan, kami juga bersyukur Bapa untuk kesembuhan pasangan suami istri yang sempat demam tinggi. Bapa, kami bersyukur untuk mujizat-Mu yang Kau nyatakan Tuhan, dan pemeliharaan-Mu Tuhan untuk setiap pasangan suami istri maupun keluarga-keluarga ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Your protection selalu ada dan berlimpah Tuhan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan untuk melayani Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan buat kami semua Tuhan. Kami mau dan rindu Tuhan untuk lebih semangat lagi Tuhan melayani Engkau, mengasihi Engkau dengan segenap hati kami dengan apa yang kami punya. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik, Kau begitu setia kepada kami, dan kami bersyukur ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami angkat doa ini, di dalam nama Yesus. Amin. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadinya. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya Shalom, senang rasanya bisa berjumpa kembali, even though melalui YouTube. Saya percaya bahwa kita semua diberkati waktu demi waktu ini, walaupun jika menjadi waktu yang favorit daripada kita semua. Tapi saya percaya bahwa perjumpaan kita melalui YouTube ini bisa membawa berkat bagi kita semua. Dan kita akan belajar lebih lanjut lagi bagaimana kita bisa stay in the course
Dan 2 minggu berturut-turut ini dimulai dari Pastor Handoyo dan kemudian juga Pastor Abraham minggu kemarin. Dan kita akan kembali melanjutkan kembali apa yang kita bisa bahas, bagaimana kita bisa stay in the course. Dan kemudian saya berharap kita semua bisa mencatat dan kemudian kita bisa mengulang kembali setiap firman yang dibagikan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat kesempatan ini, di mana hamba-Mu bisa membagikan firman-Mu. Kami berdoa biar kiranya Kau yang urapi dan Kau yang memimpin. Aku percaya setiap firman yang telah dipersiapkan ini bisa menjadi berkat. Dan kami berdoa Tuhan biar semuanya daripada apa yang dibagikan ini bisa membawa satu rema yang baru buat setiap jemaat-Mu. Ajar kami untuk bisa melihat rencana besar-Mu dan ajar kami untuk bisa bersabar dan bertekun. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur dan berdoa. Amin. Di awal tahun ini saya membuat sebuah pantun yang pernah saya bagikan kepada jemaat di Cirebon. Dan mungkin untuk bisa mengulang karena ini sudah menjadi akhir tahunnya, di mana pantun ini saya karang sendiri, dikatakan berjudul Takut. Aku prihatin manusia gampang takut. Aku prihatin manusia sering khawatir. Ketika kentut saja bisa bikin kaget, apalagi petir. Hidup itu dijalanin saja, makanya perlu sabar. Belajarlah mendengar dan jangan gusar. Manusia khawatir mencari bukti tidak berdasar, merasa pintar dan tidak perlu belajar. Jelas sekali di dalam buku Yesaya dikatakan bahwa fear not, for I have redeemed you. I have summoned you by name, you are mine. Banyak daripada kita punya kekhawatiran yang luar biasa dan itu menjadi normal. Khususnya di waktu-waktu seperti saat ini di mana tidak ada yang menyangka dan tidak pernah ada yang tahu bahwa tiba-tiba ada pandemik yang terjadi. Semua hal yang telah direncanakan bisa berubah drastis total. Hal-hal yang pernah dipikirkan bisa berubah. Malah yang terjadi adalah hal-hal yang juga tidak pernah disangka, di mana mungkin orang harus berpergian dengan masker, orang berpergian dengan face shield, kemudian juga orang harus banyak stay di rumah, para senior takut untuk keluar, anak-anak harus bersekolah di dalam rumah, dan banyak hal yang terjadi. Dan saya percaya bahwa di saat-saat ini banyak daripada kita mengalami kegalauan, mengalami kebimbangan. Tapi Tuhan berkata di Yakobus 1 ayat 12 di awal tahun ini, ketika kita masuk ke dalam buku Yakobus, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan di dalam percobaan. Sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dan saya percaya nggak satu kebetulan di mana IFGF globally tahun ini bicara daripada buku Yakobus ini. Kita bicara bagaimana kita harus bertahan dan kita harus bisa tahan uji. Dan di awal tahun 2020 ini kita memulai dengan tema seperti Pastor Handoyo katakan, untold blessing. Ada berkat-berkat yang sebenarnya even nggak perlu dikatakan, nggak perlu dibagikan, tapi sebenarnya kita sudah mendapatkannya. Dan tanpa terasa, sekarang kita sudah masuk di bulan November, di akhir daripada tahun 2020. Bicara soal pencobaan, dan pastinya diharapkan untuk kita bisa tahan uji. Sehingga setelah tahan uji, maka kita akan bisa mendapatkan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan bicara soal janji daripada Allah. Dan terlebih, karena apa? Karena kita mengasihi Dia. Penting buat kita mengerti bahwa setiap percobaan yang terjadi adalah membuat kita supaya menjadi tahan uji. Sebagai Kristen yang sejati, kita harus belajar bahwa iman percaya kita menjadi kunci nyata, menjadi satu hubungan yang established dengan Allah Bapa kita. Iman adalah membuat kita naik level. Segala problem yang terjadi, segala tantangan yang ada, tapi juga kita melihat bahwa kita memiliki Allah yang besar. Nah, kemudian kalau kita lanjut lagi di Yakobus 1, saya akan bolak-balik di Yakobus 1 ini sebagai permulaan. Di ayat yang kedua dikatakan bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Satu hal yang menarik, dikatakan bahwa kita seharusnya berbahagia. Ayat yang ketiga,
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita mengerti bahwa bicara soal buah adalah bicara soal reward, soal hadiah. Dan pastinya reward atau hadiah itu akan datang di mana kita setelah menyelesaikan semua hal yang harusnya diselesaikan. Saya mengucap syukur IFGF mengajarkan tentang value daripada kita harus menjaga semua iman kita supaya kita bisa menghasilkan buah. Penting untuk kita mengerti dan menghargai tentang keselamatan. Banyak daripada kita mungkin menganggap remeh daripada kematian Tuhan Yesus. Kita menganggap bahwa ketika kita percaya, kita akan bisa masuk surga dan cukup. Masuk dalam surga sudah pasti, karena saya percaya bahwa Tuhan memberikan anugerah yang terbesar kepada kita semua. Tapi kita harus mengerti bahwa kita juga harus bisa mau mengerjakan bagian daripada kehidupan kita, yaitu melalui iman. Sehingga ujian daripada iman kita adalah bicara soal pemurnian. Satu proses yang menarik daripada pemurnian adalah kalau kita bicara tentang emas. Dan emas kita tahu kalau kita sebutkan antam misalnya. Ada video bagaimana mungkin saudara bisa lihat bagaimana kalau emas untuk dimurnikan akan perlu dibakar. Dengan dibakar ada pemurnian yang terjadi dan ada proses penyingkiran daripada hal-hal yang tercampur di dalam emas tersebut. Sehingga akhirnya emas tersebut akan menjadi murni. Cairan untuk dimurnikan mengalami proses destilasi atau fraksionasi. Kemudian gas untuk bisa dimurnikan akan mengalami proses didinginkan sehingga atau dikompresi sehingga akhirnya menjadi gas cair. Kita mengerti bahwa ada proses untuk suatu pemurnian bisa terjadi. Dan bicara soal pemurnian adalah bicara tentang kehidupan kita. Iman kita membawa kita kepada pemurnian. Dan bicara soal pemurnian ini adalah bicara bagaimana kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kehidupan kita bersama dengan Tuhan harus kita bayar dengan mahal. Tidak pernah dengan sembarangan. Kenapa? Karena pastinya ada perlu pengorbanan, perlu gesekan, perlu pengabdian. Dan saya berharap kita semua pagi ini, waktu ini ketika mendengarkan apa yang saya bagikan, kita semua sadar bahwa suatu hal yang murni pastinya mahal. Emas yang murni memiliki nilai atau value yang lebih tinggi dibandingkan kadar yang lebih rendah. 24 karat pasti akan lebih mahal karena nilainya lebih tinggi, karena value-nya lebih tinggi, dan pastinya karena lebih murni. Sehingga judul yang saya berikan kepada apa yang saya bagikan pagi ini adalah Don't settle for a replica. Jangan kita mau puas dengan sesuatu yang tidak asli. Proses pemurnian bukan bicara untuk menghancurkan. Proses pemurnian adalah satu proses yang pertama untuk bisa mengubah niat-niat kita. Yang kedua, mengubah pandangan lama kita. Dan yang ketiga, mengubah kasih kita kepada Tuhan serta mengerti lebih dalam lagi tentang keselamatan yang Tuhan telah berikan melalui anugerahnya. Sekali lagi, pemurnian adalah tidak berarti menghancurkan. Tapi pemurnian adalah mengubah niat-niat kita yang kita miliki sebelumnya. Mengubah pandangan-pandangan kita yang lama. Dan yang ketiga, mengubah kasih kita kepada Tuhan dan mengerti lebih dalam lagi tentang keselamatan. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita mengerti tentang mimpi. Saya percaya bahwa semua daripada kita pernah bermimpi atau memiliki mimpi. Dan definisi daripada mimpi adalah a series of thought atau image or sensation during sleeps. Dan kita mesti mengerti bahwa mimpi itu menjadi suatu bunga di dalam kita tidur. Tapi ada yang lebih besar daripada mimpi yang saya bisa sebutkan sebagai desire. Desire is a strong feeling of wanting to have something or wishing for something to happen. One level above just dreaming. Dream will not be anything without a right desire.
Mimpi tidak akan membawa kita kemana-mana tanpa desire yang tepat, tanpa feeling yang tepat, tanpa keinginan yang tepat, sehingga akhirnya mimpi tersebut bisa menjadi terlaksana. Kita akan belajar daripada satu karakter yang menarik dalam Alkitab, yaitu Yusuf. Kisah Yusuf ini mengungkapkan keturunan daripada Yakub yang kemudian kita kenal sebagai sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel, yang pernah harus tinggal sementara di Mesir selama 430 tahun dan menjadi budak pada akhirnya. Kemudian kisah daripada Yusuf ini bermula daripada sebuah mimpi. Mari kita buka sama-sama di Kejadian 37. Di sini dimulai pada ayat yang kedua, dikatakan bahwa inilah riwayat keturunan daripada Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun. Jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing dan domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak daripada Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya tentang kejahatan daripada saudara-saudaranya. Di ayat ini dengan spesifik dikatakan bahwa saat itu Yusuf berumur 17 tahun, masih sangat muda. Kemudian ayat ketiga dikatakan bahwa Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Selagi dari muda Yusuf begitu disayang oleh Yakub. Dan kemudian ayat yang keempat dikatakan bahwa setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada saudaranya, maka bencilah mereka semua kepada Yusuf. Dan kemudian mereka semua tidak menyapanya dengan ramah. Di ayat yang kelima ada satu kejadian yang tadi seperti saya katakan bahwa pada satu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka semua lebih benci lagi kepadanya. Apa sih yang dimimpikan oleh Yusuf? Dikatakan bahwa ayat yang ketujuh, tampak sebuah ladang, kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Sehingga saudara-saudaranya di ayat yang ke-8 menjadi marah. Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Sehingga mereka semua menjadi semakin membenci karena mimpi daripada Yusuf ini. Tapi kemudian yang kedua, Yusuf kembali bermimpi. Dikatakan bahwa aku bermimpi pula bahwa ada matahari dan bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Dan ketika diceritakan kembali kepada saudaranya, mimpi ini pun menjadi satu problem buat saudaranya. Dan kita bisa melihat di sini bermulai daripada sebuah mimpi. Dua mimpi yang Yusuf dapatkan memulai satu perjalanan yang kita sebut menjadi bangsa Israel. Saudara daripada Yusuf menjadi iri dan membenci. Tapi ayahnya begitu sayang. Ada jubah yang begitu bagus yang pernah diberikan oleh Yakub. Kebencian yang akhirnya muncul, akhirnya satu saat Yusuf ini akhirnya kepikir untuk dijual. Tapi kemudian salah satu saudaranya Ruben berkata, nggak baiklah untuk kita menjual atau membunuh. Lebih baik dibuang aja ke dalam sumur yang kosong. Ketika niat daripada jual ini akhirnya terjadi lagi ketika saudara-saudaranya ini ketemu dengan segerombolan orang Ismail yang lewat. Dan ketika mereka kembali lagi ingin mengambil daripada Yusuf ke sumur yang dibuang itu, ternyata Yusuf sudah tidak ada di situ. Kenapa? Karena ada orang Median yang sudah keburu lewat, dan kemudian orang Median ini menjual Yusuf kepada orang-orang Ismail itu dengan 20 shikal perak. Dan ketika dijual, kemudian dibawa ke Mesir dan dijual lagi kepada Potifar, seorang pegawai daripada Firaun. Dan yang menjadi satu hal yang menarik ketika Yusuf ada di rumah Potifar, Yusuf begitu diberkati sehingga Potifar sadar dan Potifar mempercayai Yusuf begitu dahsyat. Dan yang menarik, istri daripada Potifar ini yang bernama Zulaika akhirnya tergoda dan kemudian mencoba untuk menseduce daripada Yusuf, tapi Yusuf lari. Dan ketika dia lari akhirnya terjadi fitnah sehingga akhirnya Yusuf dipenjara. Ketika masuk dalam penjara, dia akhirnya ketemu dengan juru roti dan juru minum daripada Firaun. Dan kemudian mereka berdua juga bermimpi.
Tapi yang menarik di sini bukan Yusuf kali ini yang bermimpi, tapi orang lain yang bermimpi dan Yusuf bisa menafsirkan mimpi tersebut. Akan tetapi ketika juru minum ini akhirnya keluar dari penjara, Yusuf dilupakan selama 2 tahun. Tapi akhirnya ketika Firaun kembali bermimpi dan butuh seseorang untuk menafsirkan, Yusuf akhirnya diingat oleh juru minum ini. Dan kemudian akhirnya Yusuf dikeluarkan dari penjara untuk bisa menafsirkan mimpi dari Firaun. Sehingga akhirnya dia diangkat menjadi penguasa, menjadi viser daripada Mesir. Di umur yang keberapa? 30 tahun. Butuh 16 tahun untuk Yusuf mengalami hal yang gak enak. Sampai akhirnya dia diangkat menjadi penguasa, menjadi posisi yang paling tinggi saat itu di kerajaan dari Mesir, yang seperti istilahnya menjadi Perdana Menteri. Dia mengatur water supply, mengatur kebutuhan air, dia memungut pajak, dia mengontrol daripada pengadilan, dia menguasai daripada keamanan daripada Firaun, dan juga menjadi seal barrier daripada Firaun sendiri. Dan dia diberi nama Zabnat Paaneh. Satu nama, itu gelar yang diberikan kepada seorang penguasa. Tapi kita bisa melihat bahwa sebelum Yusuf akhirnya menjadi penguasa, dia mengalami begitu banyak penderitaan. Dan ketika orang menderita, orang tertindas, satu kata yang pasti akan terbersit di pemikirannya adalah mengapa? Kenapa harus terjadi? Saya berharap bahwa kita semua belajar untuk menanya sama Tuhan, bertanya kepada Tuhan tentang mengapa harus terjadi. Tapi seharusnya kita mencari apa yang sebenarnya Tuhan mau melalui setiap kejadian yang kita harus alami. Seperti emas yang dimurnikan, Yusuf juga harus mengalami sebuah kejadian supaya disiapkan. Dan kita tetap bisa setia serta mengasihi. Kita bisa melihat bahwa akhirnya kelaparan memang benar-benar terjadi. Dan akhirnya saat itu Yakub mau tidak mau harus mengirimkan anak-anaknya untuk membeli gandum ke tanah Mesir. Dan setelah 10 anaknya pergi kecuali Benyamin, kita bisa melihat akhirnya singkat cerita di Kejadian 45, akhirnya Yusuf mengaku kepada saudara-saudaranya bahwa inilah aku Yusuf yang pernah engkau buang, yang pernah engkau jual. Dan di ayat kelima, satu statement yang begitu luar biasa, ayat Kejadian 45 ayat 5, dikatakan bahwa janganlah engkau bersusah hati dan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bahwa kita percaya bahwa 2 kali dikatakan bahwa Allah punya rencana terhadap Yusuf. Satu hal yang begitu dahsyat yang kita lihat. Dan kalau kita lihat di Yakobus 1, balik lagi ayat 22, dikatakan bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Amin saudara. Kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Karena tidak demikian kamu hanya menipu diri kita sendiri. Berapa daripada kita hanya menjadi pendengar dan akhirnya menipu diri sendiri. Kalau kita hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, ia adalah seperti seorang yang mengamat-amati cermin mukanya di depan cermin. Kemudian ketika ia memandang dirinya, ia pergi atau ia sudah lupa bagaimana rupanya. Penting buat kita untuk bisa dewasa yang pertama. Mimpi yang dialami oleh Yusuf ketika berumur 17 tahun tidak membawa dia kemana-mana. Dan ternyata setelah umur 38 tahun dia bisa melihat bahwa Tuhan punya rencana kepada Yusuf. Kedewasaan yang terjadi yang gak lahir secara spontan. Kita percaya bahwa we are not born and chosen, but we are born because we are chosen. Once again, we are not born and chosen, but we are born because we are chosen. Satu proses yang terjadi yang membuat kita untuk bisa menjadi siap untuk tugas kita berikutnya. Yusuf mengajarkan kita bahwa untuk kita bisa siap menghandle setiap panggilan-panggilan yang kita punya. Untuk bisa siap melewati setiap musim yang ada, season over season.
Dan saya percaya bahwa Amsal 3 ayat 5 dan 6 katakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Penting buat kita untuk bisa mengakui dan percaya dengan utuh kepada Tuhan. Kita bersandar bukan kepada pengertian kita, tapi kita bersandar kepada iman kita di dalam Tuhan. Menjadi dewasa adalah di mana kita bisa menghargai dan bukan bicara soal benar atau salah. Jelas saat itu Yusuf mengalami proses dibuang, proses dijual, proses difitnah, dan akhirnya dipenjara. Suatu runtutan proses demi proses yang sangat tidak mengenakan. Bukan soal benar atau salah, tapi Yusuf bisa menghargai bahwa ini menjadi proses yang harus dia alami. Yang kedua adalah bagaimana dia mensyukuri dan bukan mengeluh. Dia bisa benar-benar hormat akan Allah sehingga dia tahu ketika dia hormat akan Allah, Tuhan menyertai Yusuf. 4 kali disebutkan pada pasal 39 bahwa Tuhan benar-benar menyertai Yusuf. Kemudian Yusuf bisa memaafkan. Yusuf bisa mengerti bahwa Tuhan atau Allah punya rencana yang begitu dahsyat dan hidup masa kini bukan cerita daripada masa lalu. Dewasa mengerti, bisa menghargai, bisa mensyukuri, dan bisa memaafkan, serta bisa menghidupi kehidupan yang saat ini kita hadapi. Saya boleh ambil contoh. Bicara soal dewasa, nggak setiap orang punya level yang sama. Kalau bicara anak saya yang paling kecil, JJ, punya mainan yang berbeda dengan Cici dan kokoknya. Cicinya terutama sekarang tidak akan bermainan hal-hal mobil-mobilan ataupun boneka lagi, tapi sudah memiliki idol ataupun mungkin singer idolnya dia. Saya juga punya pengalaman yang lain di mana bicara soal kedewasaan ketika saya mulai pertama kali menyetir kendaraan atau mobil. Saat itu papa saya mengajari saya bagaimana untuk bisa mengendalikan mobil. Dan saat itu memang saya belum cukup dewasa sebenarnya untuk bisa mendapatkan SIM. Tapi saya punya kemauan yang cukup tinggi untuk bisa belajar. Dan suatu waktu ketika saya di-coach oleh ayah saya, oleh papa saya, kita berdua sempat nabrak mobil orang lain. Satu hal kedewasaan yang mungkin saya belum siap untuk bisa mengendalikan kendaraan. Dan di dalam buku Matius pun ada kisah wanita yang pendarahan 12 tahun. Di sini kita bisa melihat bahwa wanita ini harus menunggu 12 tahun sebelum bisa disembuhkan. Ada satu proses yang terjadi dan saya percaya the space that happen is for our benefit. We have to manage the whole thing, the middle season very well. Kita diajarkan Tuhan untuk bisa memanage semuanya dengan baik. Kita diberikan hikmat demi hikmat. Yang kedua adalah bicara soal kesempurnaan. Saya percaya bahwa kesempurnaan memang hanya milik Tuhan. Tapi kita harus dan wajib untuk punya target untuk melakukan semuanya lebih baik dan lebih sempurna. Menuju sempurna adalah sebuah proses. Ketika awal Yusuf hanya bermimpi. Tapi kita bisa melihat ketika dia berumur 30 tahun, dia bukan hanya menjadi pemimpi, tapi dia bisa menginterpret mimpi demi mimpi. From dreamer to doer. Ada proses yang terjadi. Perfection true belongs to God. But when we love God, God will accompany us. God will guide us. Obedience bring the future. Saya berharap kita mengerti bahwa kita memang harus memiliki obedience. Karena dengan obedience, suatu masa depan bisa terjadi. Ada satu hal yang lebih dahsyat daripada apa yang hanya bisa kita lakukan. Tapi ketika kita tunduk dan takluk, ngerti akan rencana Tuhan, menjadi satu kesempurnaan yang Tuhan cari. Suatu contoh, satu pabrik ketika melakukan produksi daripada barangnya, pasti memiliki tim QC atau quality control. Barang yang kurang baik pasti akan disingkirkan karena tidak mau mengecewakan daripada konsumennya. Istri saya contohnya ketika ingin memfoto hasil masakannya, dia akan mencari angle tertentu, tidak asal jepret untuk bisa diupload ke story di Instagram. Ada satu kesempurnaan yang dituntut untuk kita bisa memberikan yang terbaik.
Dalam kesempurnaan ini artinya kita harus bisa level up. Ada usaha yang diberikan. Ada bagian daripada kita yang harus dikerjakan. Koki pun ketika dia memasak, dia nggak langsung enak, saya percaya. Tapi dia harus berlatih waktu demi waktu. Dia harus mencoba dan dia mengerti. Sehingga akhirnya dia tahu ada kedewasaan dan ada kesempurnaan yang terjadi secara berkesinambungan dengan melatih dan dilatih. Perfection consists not in doing extraordinary things, but when doing ordinary things extraordinary well. Saya berharap bahwa perfection consists by doing extraordinary. Tapi when we doing secara regular yang extraordinary. Yang ketiga adalah bagaimana kita bicara soal ketahanan. Dalam kisah Yusuf ada sumur, ada transaksi, ada penjara, ada PHP ketika seharusnya dia bisa diselamatkan oleh sang juru minum. Tapi ada 2 tahun lagi akhirnya Yusuf harus dipenjara sebelum diangkat oleh Faraoh atau Firaun. Ada ketahanan yang dibutuhkan, endurance yang dibutuhkan daripada kehidupan setiap daripada kita. Seorang pelari atau olahragawan tidak bicara bagaimana dia memulai atau bagaimana dia bisa mengakhiri, tapi bagaimana dia terus bisa bertahan dan hadapi setiap tantangan yang ada sehingga akhirnya dia bisa memulai dan akhirnya bisa mengakhiri. The middle part of the race is the most important thing. Menjadi satu bagian yang penting, di bagian yang tengah-tengah dalam suatu pertandingan adalah satu hal yang menjadi terpenting bagi seorang olahragawan. Dan saya percaya kehidupan kita semua di tempat ini adalah seperti seolah-olah kita berada di sebuah ruang tunggu atau waiting room. Dan saya percaya suatu waktu nanti nama kita akan dipanggil. When our name is called, where we are will be matters. Ketika nama Yusuf dipanggil saat itu di penjara, Yusuf sudah ready. Yusuf sudah dimatangkan, Yusuf sudah menjadi dewasa, Yusuf sudah menjadi sempurna. Dan Yusuf sudah mengalami endurance sehingga dia siap untuk menjadi seorang penguasa. Dan terbukti ketika dia menjadi penguasa dan ketika saudaranya datang untuk membeli makanan, dia bisa memaafkan saudara-saudaranya dan dia bisa mengatakan, inilah aku Yusuf yang kau jual dulu. Tapi it's okay, jangan takut. Aku datang ke sini karena Tuhan punya rencana dan Tuhan mengirimkan aku ke sini untuk mendahului kalian. Dan saya percaya bahwa di mana dan bagaimana di dalam kehidupan kita menjadi penting kalau kita bisa mengerti bahwa Tuhanlah yang menjadi esensi terutama. Kalau kita buka di Yakobus 5 ayat 7 dan 8 dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menanti hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur, dan hujan, musim semi. Kamu juga harus bisa bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita diajarkan untuk bisa bersabar. Bersabar dan bersabar menjadi kunci daripada kehidupan kita. Kita mungkin tidak bisa merubah masa lalu yang terjadi, tapi kita percaya bahwa kita bisa merubah masa depan kita. Karakter kita adalah menjadi satu hal yang utama yang seharusnya kita bisa tonjolkan. Karena karakter membawa kita untuk ke masa depan yang lebih baik. Saya akan menutup dengan sebuah puisi dikatakan bahwa suatu malam aku bermimpi. Suatu aku berjalan bersama dengan engkau di sebuah pantai, melewati semua pengalaman-pengalaman buruk bersama. Dan aku bisa melihat 2 pasang tapak kaki berjalan bersama. Satu adalah milikku dan satu adalah milikmu. Ketika aku kembali memperhatikan lebih detail bagian daripada kehidupanku, aku kembali menengok, melihat kembali ke pasir itu. Dan aku perhatikan sebanyak sekali bagian di dalam kehidupan itu, khususnya ketika aku waktu-waktu terendah dan tersedihku, aku hanya melihat satu tapak kaki. Hal ini membuatku gusar dan aku mulai bertanya kepadamu. Aku bertanya, Tuhan, katamu ketika aku memutuskan ikut denganmu, engkau berjanji akan selalu berjalan bersamaku. Akan tetapi saat aku perhatikan di dalam perjalanan kehidupanku ini, aku menemukan hanya ada satu tapak kaki pada setiap saat di mana saat aku sedih dan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupanku.
Aku tidak mengerti kenapa Engkau tega meninggalkanku pada saat seperti ini, di mana aku sangat butuh Engkau. Tapi kemudian Tuhan berbisik, anakku, engkau berharga di mataku. Dan aku sangat mencintaimu sehingga aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku berjanji aku tidak akan meninggalkanmu di dalam semua permasalahan dan kesedihanmu. Dan ketika engkau hanya melihat sepasang tapak kaki itu, itulah di saat aku menggendongmu. Saya percaya bahwa di waktu-waktu susah, di waktu sedih, di waktu kita mengalami tantangan, mengalami kita putus harapan, saya percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan Tuhan menggendong kita. Waktu-waktu ini, marilah kita semua mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita dan Tuhan akan selalu menggendong kita. Kuncinya kita harus terus sabar dan kita melatih diri kita untuk menjadi dewasa, menjadi sempurna, dan menjaga endurance kita ataupun ketahanan kita sehingga kita bisa menyelesaikan kehidupan kita sampai akhirnya nanti. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, aku mengucap syukur buat waktu-waktu ini di mana kami diingatkan untuk stay the course, di mana kami untuk tidak menerima untuk hanya menjadi barang tiruan atau barang palsu, tapi kami untuk menjadi pure as gold. Kami mau bahwa kami dibentuk oleh Engkau melalui setiap permasalahan yang ada. Ajar kami mengerti Tuhan untuk bisa menerima akan setiap hal yang ini. Dan kami percaya bahwa Engkau punya rencana-rencana yang dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan terimalah berkat ini. Apabila Engkau baik-baik mendengarkan suara perintah Tuhan Allahmu yang telah kusampaikan pada hari ini dan Kau lakukan dengan setia, biarlah sekiranya segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu. Engkau akan diberkati di kota dan diberkati di ladang, diberkatilah buah kandunganmu dan semua hasil yang kau kerjakan, sehingga perbendaharaannya yang melimpah akan dibukakan, dan engkau akan diberkati ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar, dan Tuhan yang akan membiarkan musuhmu maju berperang dan terpukul kalah. Dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan engkau akan terus naik dan bukan turun. Sehingga akhirnya anugerah dan damai sejahtera bersama dengan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan berkati. Happy Sunday Church. Terus semangat. Kita percaya Tuhan punya harapan yang dahsyat. Untuk kita menjaga iman kita. Kita untuk masuk terus. Finish the race. Not about how we start. Not about how we finish. But how we take care the middle season. Dari season demi season yang berganti, bagaimana kita terus naik level untuk menjadi yang lebih dahsyat. God bless you. Happy Sunday. There's a song that stirs the spirit, and it calls the heart to life. It's an anthem in the making. Can you feel it start to rise? Can you hear the generations getting louder over time? Every son and every daughter singing out into the night. It's not time to be silent. Don't you dare hide your light. There's a world outside your window, so don't let it pass you by. Lift your hands to the heavens, lift your voice to the sky. Praise the Lord of all creation, let His name be lifted high. Sing it.
our sin nowhere inside. For the Lord, He is alive. See the lost return from the dead of the night. Every captive freed, every chain left behind. Have you ever seen such a beautiful sight? All the world coming alive. See the world light up, one heart at a time. See the strongholds break in the blink of an eye. Death and all our sin nowhere inside. For the Lord, He is alive. See the lost return from the dead of the night. Every captive freed, every chain left behind. Have you ever seen such a beautiful sight? So the world's coming alive. Sing it together. It's not time to be silent. Don't you dare hide your light. There's a world outside your window, so don't let it pass you by. Lift your hands to the heavens. Lift your voice to the sky. Praise the Lord of all creation. Let His name